Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan database Apotek kelompok 2 dengan dosen pengampu Ibu Eka Fitriani MKom dengan beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya Berlian Husna Sukamto, yang kedua ada Ade Tajul Arifin, yang ketiga ada Susi, yang keempat ada Niko, yang kelima ada Iqbal, dan yang terakhir ada Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Yang pertama itu ada teori SAM. SAM adalah pengembangan LAMP, yaitu Linux Apache, MySQL, PHP, dan PRL. SAM ini adalah proyek nirlaba yang dikembangkan oleh Apache Friends yang didirikan oleh Kai Seidler atau biasa dikenal dengan nama Oswald dan Kai Vogelgesang pada tahun 2002. Proyek mereka bertujuan untuk mempromosikan penggunaan server web Apache. Dan menurut Kartini, SAM merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. Yang kedua ada teori command prompt. Command prompt merupakan sebuah program yang didesain dan digunakan menggunakan line perintah atau biasa disebut command line. Penggunaan dari CMD atau command prompt ini biasanya untuk mengeksekusi sebuah file yang ada di dalam sebuah sistem operasi. Atau secara garis besarnya, command prompt ini merupakan sebuah program yang cara penggunaannya menggunakan suatu perintah. Yang ketiga ada teori PHP-MyAdmin. Pengembangan PHP-MyAdmin dimulai pada tahun 1998 oleh Tobias Ratchiller, yaitu seorang konsultan IT. Ratchiller mengerjakan sebuah program bernama MySQL Web Admin. MySQL Web Admin ini merupakan produk dari Petrus Kupelwieser. Lalu Ratchiller menulis kode baru untuk PHP MyAdmin dan ditingkatkan pada konsep dari proyek Petrus Kupelwieser ini pada tahun 2001. Hingga kini PHP MyAdmin telah dikembangkan lebih dari 14 tahun dan secara konsisten memperbaiki kualitasnya. Dan menurut Hikmah, PHP MyAdmin merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat database, pengguna user, memodifikasi tabel, maupun mengirim database secara cepat dan mudah tanpa harus perintah atau command prompt. Teori selanjutnya akan dijelaskan. Oke, untuk selanjutnya adalah pembahasan ERD atau Entity Relationship Diagram. ERD adalah pemodelan data atau sistem data dalam database. Fungsi ERD adalah untuk memodelkan struktur dan hubungan antar data yang relatif kompleks. Keberanian sistem Entity Relationship Diagram sangat penting untuk perusahaan dalam mengelola data yang dimilikinya. Dan berikut ini adalah komponen Entity Relationship Diagram. Yang pertama adalah persegi panjang sebagai entitas, lalu ada itu menyatakan hubungan, lalu ada belah ketupat sebagai relasi menunjukkan himpunan, lalu ada oval sebagai atribut menyatakan atribut key, lalu ada garis sebagai penghubung atau link. Selanjutnya adalah diagram ERD. Slide selanjutnya. Oke, dan slide selanjutnya adalah diagram database Apotek. Di diagram database Apotek ini ada yang namanya pembeli. Pembeli itu terdiri dari ID pembeli, nama pembeli, alamat, usia, dan jenis kelamin. Nah, si pembeli ini membeli obat. Di obat itu ada ID obat, lalu ada harga, nama obat, stok, dan jenis obat. Sebelum adanya obat ini, itu ada yang namanya pemasok atau supplier. Dan supplier ini terdiri dari alamat, nama, ID penjaga, ID obat, dan supplier. Nah, obat ini akan dijual dan dikirim ke penjaga toko. Penjaga toko itu ada nama penjaga, lalu ada alamat, ada nomor telepon dan jabatan, dan ID penjaga. Dari penjaga toko ini dengan pembeli melakukan transaksi. Dari transaksi ini ada ID penjaga, ID pembeli, nomor transaksi, tanggal transaksi, dan ID obat. Dari ID obat lalu ke jumlah. Oke, untuk pembahasan bagian logistic record structure atau LRS. LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antara himpunan
entitas. Terdapat 3 macam relasi, yaitu one to many relasi 1:1 akan membentuk 2 tabel. Terus yang kedua, one to many relasi 1:m akan membentuk 2 tabel. Terus yang ketiga, many to many relasi m/m akan membentuk 3 tabel. Oke, selanjutnya bagian tabel ya. Di sini ada penjaga toko. Di sini ada ID penjaga toko, nama penjaga toko, nomor telepon, alamat, dan jabatan. Terus ada kedua tabel supplier. Sini ada ID supplier, ada ID penjaga toko, alamat, dan nama. Terus ke sini ya, bagian obat. Ada ID obat, nama obat, jenis obat, stok, dan harga. Terus ini ada tabel pembeli. ID pembeli, ID nama pembeli, alamat, usia, dan jenis kelamin. Selanjutnya ada tabel transaksi. Di sini ada nomor transaksi, tanggal, ID obat, ID pembeli, ID penjaga toko, jumlah, dan total bayar. Oke, nanti akan selanjutnya dipresentasikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan spesifikasi file data. Yang pertama ada spesifikasi file data penjaga toko. Spesifikasi file penjaga toko terdiri dari nama database penjaga toko, akronim penjaga toko, fungsi menyimpan data penjaga toko, organisasi file indeks sequential, akses file random, media file SSD, panjang record 80 karakter, kunci file tidak ada, software MySQL. Berikut adalah contoh spesifikasi file data penjaga toko. Baik, yang kedua ada spesifikasi file data obat. Spesifikasi file data obat terdiri dari nama database obat, akronim obat, fungsi menyimpan data obat-obatan, organisasi file indeks sequential, akses data random, media file SSD, panjang record 43 karakter, kunci file tidak ada, software MySQL. Berikut adalah contoh tabel spesifikasi file data obat. Yang ketiga ada spesifikasi file data pembeli. Spesifikasi file data pembeli terdiri dari nama database pembeli, akronim pembeli, fungsi menyimpan data para pembeli, organisasi file indeks sequential, akses file random, media file SSD, panjang record 79 karakter, kunci file tidak ada, software MySQL. Berikut adalah contoh tabel spesifikasi file data pembeli. Oke, yang selanjutnya keempat itu ada spesifikasi file data supplier. Spesifikasi file data supplier terdiri dari nama database supplier, akronim supplier, fungsi menyimpan data supplier, organisasi file indeks sequential, akses file random, media file SSD, panjang record 81 karakter, kunci file tidak ada, software MySQL. Berikut adalah contoh tabel spesifikasi file data supplier. Dan yang kelima ada spesifikasi file data transaksi. Spesifikasi file data transaksi terdiri dari nama database transaksi, akronim transaksi, fungsi menyimpan data transaksi, organisasi file indeks sequential, akses file random, media file SSD, panjang record 57 karakter, kunci file tidak ada, software MySQL. Berikut adalah contoh tabel spesifikasi file data transaksi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya, Ade Tajul Arifin, dan teman saya, Susilawati, akan mempresentasikan bagian dari command prompt yang telah kami buat. Langkah yang pertama yaitu masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Setelah sudah, buatlah sebuah database dengan nama db_apotek_kelompok 2, kemudian tampilkan seluruh daftar database yang ada dengan cara create database db_apotek_kelompok 2, enter.
maka akan timbul query OK. Selanjutnya untuk menampilkan database-nya dengan cara show database, enter, maka akan menampilkan seluruh database yang pernah dibuat. Lalu untuk yang ketiga, mengaktifkan database db_apotek_kelompok 2 dengan cara use db_apotek_kelompok 2 enter, maka akan timbul database change. Setelah berubah, lalu yang keempat, buatlah beberapa tabel dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk tabel penjaga toko dengan cara create table penjaga _toko dalam kurung ID penjaga toko char 5, nama penjaga toko varchar 20, nomor telepon varchar 25, alamat varchar 15, jabatan char 10, primary key dalam kurung ID penjaga toko, enter, maka akan timbul query OK. Selanjutnya untuk tabel yang kedua, tabel obat dengan cara create table obat dalam kurung ID obat char 8, nama obat varchar 20, jenis obat varchar 15, stok integer 4, harga integer 6, primary key dalam kurung ID obat, enter, maka akan timbul query OK. Selanjutnya untuk tabel yang ketiga, tabel pembeli dengan ketentuan yaitu create table pembeli dalam kurung ID pembeli char 10, nama pembeli varchar 15, alamat varchar 20, usia char 4, jenis kelamin varchar 30, primary key dalam kurung ID pembeli, enter, maka akan timbul query OK. Selanjutnya, membuat tabel yang keempat, tabel supplier dengan cara create table supplier dalam kurung ID supplier char 15, ID penjaga toko char 5, ID obat char 8, nama varchar 30, alamat varchar 23, primary key dalam kurung ID supplier, enter, maka akan timbul query OK. Selanjutnya untuk tabel yang kelima, yaitu tabel transaksi dengan cara create table transaksi dalam kurung nomor trans char 15, tanggal date, ID obat char 8, ID pembeli char 30, ID penjaga toko char 23, jumlah integer 6, total bayar integer dalam kurung 10, enter, maka akan timbul query OK. Selanjutnya, untuk membuka struktur tabel dari masing-masing tabel yang telah dibuat. Yang pertama, untuk menampilkan penjaga toko dengan cara dash penjaga _toko, enter, maka akan timbul bagian dari penjaga toko. Yang kedua, dash obat dengan cara dash obat, enter, maka akan timbul field tipe beserta primary key-nya. Lalu yang ketiga untuk dash pembeli, yaitu dengan cara dash pembeli, enter, maka akan timbul bagian dari tabel pembeli. Yang keempat, menampilkan tabel supplier dengan cara dash supplier, enter, maka akan timbul bagian-bagian dari tabel supplier. Lalu yang kelima, tabel transaksi dengan cara dash transaksi, enter, maka akan timbul bagian-bagian dari isi tabel transaksi. Lalu yang keenam, menampilkan daftar tabel yang ada pada database dengan cara show tables, enter, maka akan timbul semua daftar tabel yang ada dalam database apotek kelompok 2. Selanjutnya, mengisikan beberapa data untuk masing-masing tabel dengan data sebagai berikut. Yang pertama, untuk memasukkannya dengan cara insert
into penjaga toko, dalam kurung ID penjaga toko, nama penjaga toko, nomor telepon, alamat, jabatan. Lalu values, dalam kurung masukkan ID penjaga tokonya, nama penjaga toko, nomor telepon, alamat, dan jabatannya masing-masing. Setelah dimasukkan semuanya, maka akan timbul query OK. Lalu yang kedua, untuk membuat bagian dari tabel obat dengan cara insert into obat, dalam kurung ID obat, nama obat, jenis obat, stok, dan harga. Values, dalam kurung ID obat, nama obat, jenis obat, stok, harga. Setelah diisikan semuanya, maka akan timbul query OK. Selanjutnya untuk tabel pembeli, dengan cara insert into pembeli, dalam kurung ID pembeli, nama pembeli, alamat, usia, dan jenis kelamin. Values, dalam kurung ID pembeli, nama pembeli, alamat, usia, dan jenis kelamin. Isikan masing-masing. Setelah sudah selesai, maka akan timbul query OK. Lalu selanjutnya untuk membuat tabel dari supplier dengan cara insert into supplier, dalam kurung ID supplier, ID penjaga toko, ID obat, nama, dan alamat. Values, dalam kurung ID supplier, ID penjaga toko, ID obat, nama, dan alamatnya masing-masing. Setelah diisi semua, maka akan timbul query OK. Lalu yang terakhir, untuk mengisikan isi dari tabel transaksi dengan cara insert into transaksi, dalam kurung no_trans, tanggal, ID obat, ID pembeli, ID penjaga toko, jumlah, total bayar. Lalu values, dalam kurung nomor transaksi, tanggal transaksi, ID obat, ID pembeli, ID penjaga toko, jumlah, total bayar. Isikan masing-masing. Jika setelah sudah mengisikannya, maka akan timbul query OK. Lalu langkah yang ke-8 yaitu tampilkan isi seluruh record pada tabel penjaga toko, obat, pembeli, supplier, transaksi dengan cara select bintang from penjaga underscore toko titik koma enter, maka akan timbul ID penjaga toko, nama penjaga toko, nomor telepon, alamat, dan jabatannya masing-masing. Selanjutnya select bintang from obat titik koma enter, maka akan timbul ID obat, nama obat, jenis obat, stok, dan harganya masing-masing. Lalu yang ketiga, select bintang from pembeli titik koma enter, maka akan timbul ID pembeli, nama pembeli, alamat, usia, dan jenis kelaminnya masing-masing. Lalu yang keempat yaitu select bintang from supplier titik koma enter, maka akan timbul ID supplier, ID penjaga toko, ID obat, nama, dan alamatnya. Lalu yang terakhir, dengan cara select bintang from transaksi titik koma enter, maka akan timbul bagian dari tabel transaksi berisikan nomor transaksi, tanggal, ID obat, ID pembeli, ID penjaga toko, jumlah, dan total bayar. Lalu baik, selanjutnya nomor 9 yaitu dengan cara menghapus primary key pada tabel penjaga toko dengan cara alter table penjaga underscore toko drop primary key titik koma enter, maka akan timbul query OK. Setelah itu untuk memastikan bahwa primary key telah terhapus dengan cara dash penjaga underscore toko titik koma enter, maka akan timbul bahwa primary key telah terhapus. Yaitu
Terus selanjutnya untuk nomor 10, buat field baru pada tabel pembeli yaitu nomor telepon dengan tipe varchar size 10 dengan cara alter tabel pembeli, add nomor telepon varchar 10 titik koma, enter. Maka akan timbul query OK. Lalu untuk menampilkannya dengan cara dash pembeli titik koma, enter. Maka akan timbul tampilannya. Selanjutnya untuk nomor 11, ubah nama tabel penjaga toko menjadi penjaga dengan cara rename table penjaga underscore toko to penjaga titik koma, enter. Maka akan timbul query OK. Lalu untuk menampilkannya dengan cara show tables titik koma, enter. Bahwa akan timbul penjaga toko menjadi penjaga. Selanjutnya untuk ke-12 yaitu memberi primary key pada tabel transaksi untuk field nomor transaksi dengan cara alter table transaksi, add primary key dalam kurung no underscore trans titik koma, enter. Maka akan timbul query OK. Selanjutnya untuk menampilkannya dengan cara dash transaksi titik koma, enter. Maka akan timbul bahwa nomor transaksi memiliki primary key yang sudah ditetapkan. Selanjutnya untuk nomor 13, ubah field tanggal pada tabel transaksi menjadi tanggal underscore tanggal transaksi dengan tipe dan size tidak berubah dengan cara alter table transaksi, change tanggal underscore transaksi date titik koma, enter. Maka akan timbul query OK. Selanjutnya untuk menampilkan dash transaksi dengan cara dash transaksi titik koma, enter, maka akan timbul tanggal underscore transaksi. Selanjutnya untuk nomor 14, menghapus field nomor underscore telepon pada tabel pembeli dengan cara alter table pembeli, drop nomor underscore telepon titik koma, enter. Setelah query OK, maka selanjutnya untuk menampilkannya dengan cara dash pembeli titik koma, enter, maka nomor telepon telah terhapus. Selanjutnya untuk nomor 15, ubah tipe data dari field harga pada tabel obat menjadi integer 10 dengan cara alter table obat, modify harga integer 10 titik koma, enter. Maka akan timbul query OK. Selanjutnya untuk menampilkannya dengan cara dash obat titik koma, enter, maka akan timbul hasil yang telah diinputkan. Selanjutnya untuk nomor 16, tampilkan isi record pada tabel obat dengan pengurutan data berdasarkan jenis obat. Secara default pengurutan data secara ascending dari A ke Z.
yaitu dengan cara select bintang from obat order by jenis underscore obat titik koma enter. Maka isian dari tabelnya terurut dari A ke Z. Selanjutnya untuk nomor 17, tampilkan isi record pada tabel pembeli dengan nm underscore pembeli alamat, di mana alamat bernama depan huruf B, kemudian urutkan berdasarkan alamat dengan cara select nm underscore pembeli, alamat from pembeli, where alamat like B dalam kutip persen. Order by alamat titik koma enter. Maka akan menampilkan alamat dengan huruf B. Untuk selanjutnya, presentasi akan saya lanjutkan. Untuk langkah selanjutnya yaitu tampilkan isi record pada tabel obat dengan obat bernama Bebela Kutsoya. Perintahnya sebagai berikut, yaitu select bintang from obat select bintang from obat, lalu per nama obat, untuk perintahnya yaitu select bintang from tabel obat, word nama obat sama dengan dalam tanda kutip yaitu Bebela Kutsoya titik koma enter. Maka akan tampil hanya nama obat dengan bernama Bebela Kutsoya. Terus untuk selanjutnya yaitu tampilkan isi record pada tabel pembeli dengan usia di bawah 21 tahun. Untuk perintahnya sebagai berikut yaitu select bintang from pembeli usia di bawah 21 tahun titik koma enter. Maka yang tampil hanya umur di bawah 21 tahun. Untuk selanjutnya yaitu tampilkan isi record pada tabel penjaga toko, hanya file, nama penjaga toko, jabatan. Kemudian urutkan dalam data berdasarkan jabatan secara descending. Untuk perintahnya sebagai berikut yaitu select nama penjaga toko, lalu jabatan from tabel penjaga lalu order by jabatan titik koma enter. Maka yang tampil hanya nama penjaga toko dan jabatannya saja. Terus untuk selanjutnya yaitu
Tampilkan isi record. Pada tabel obat hanya file nama obat, jenis obat, lalu stok, di mana stok berada di antara 50 sampai 60 banyak stok. Untuk perintahnya yaitu select nama obat, jenis obat, lalu stok, from tabel obat, where stok between 50 and 60 titik koma, enter. Maka yang tampil hanya nama obat, jenis obat, dan stok yang dimana stok itu berada di antara 50 sampai 60 banyaknya stok. Terus untuk selanjutnya yaitu tampilkan isi record pada tabel obat yang dimana harga di antara 30.000 atau stoknya itu di antara 50.000. Untuk perintahnya yaitu select bintang from obat per harga di atas 30.000, lalu or stok di atas 50 titik koma, enter. Maka yang tampil yaitu isi record yang dimana harga ataupun stok di atas 30.000 ataupun stoknya itu di atas 50.000. Terus untuk selanjutnya yaitu tampilkan 3 isi record teratas dari tabel supplier yang dimana menggunakan perintah limit. Perintahnya yaitu select bintang from tabel supplier limit 3 titik koma, enter. Maka yang tampil hanya 3 record teratas. Terus untuk selanjutnya yaitu tampilkan 5 isi record teratas dari tabel penjaga toko, kemudian urutkan secara descending berdasarkan nama pembeli. Perintahnya yaitu select bintang from tabel pembeli order by nama pembeli descending limit 5 titik koma, enter. Maka yang tampil adalah 5 record. Terus karena di sini berdasarkan diurutkannya secara descending, maka yang paling atas yaitu abjad huruf S. Terus untuk selanjutnya itu tampilkan rata-rata harga pada tabel obat. Dia berarti menggunakan perintah AFG, yang dimana perintahnya yaitu select AFG harga from tabel obat, titik koma, enter. Rata-rata dari harga pada tabel obat berarti yaitu 3300.000. Dan untuk selanjutnya itu harga paling termurah pada tabel obat yang dimana menggunakan perintah min. Perintahnya yaitu select min dalam kurung harga from tabel obat, titik koma, enter. Berarti harga paling termurah dalam tabel obat yaitu 10.000. Dan untuk selanjutnya yaitu tampilkan jumlah total keseluruhan harga pada tabel transaksi, yang dimana berarti untuk menjumlah total keseluruhan memakai perintah sum.
perintahnya yaitu select sum dalam kurung total bayar from tabel transaksi, yaitu setelah itu titik koma, setelah titik koma enter. Maka total dari keseluruhan harga pada tabel obat yaitu 340.000. Setelah itu, selanjutnya tampilkan isi record pada supplier, hanya file alamat tanpa perulangan record yang sama. Kemudian urutkan secara ascending berdasarkan alamat, yang dimana berarti menggunakan perintah distinct. Perintahnya yaitu select distinct alamat from tabel supplier order by alamat ascending, karena berdasarkan pengurutannya itu secara ascending. Titik koma enter. Maka isi record dari file tabel supplier ini hanya path alamat, terus kemudian secara ascending yang dimana abjad diawali pada huruf B, lalu terakhir T. Terus untuk selanjutnya yaitu buat alias dengan nama rata harga untuk mencari nilai rata-rata harga obat dengan perintah select HFG dalam kurung harga AS rata harga from tabel obat titik koma enter. Terus untuk selanjutnya yaitu buat alias dengan nama hasil dan merupakan hasil perkalian antara file harga dengan file stok. Kemudian tampilkan isi recordnya menggunakan perintah select ID obat, nama obat, jenis obat, stok, dan harga. Lalu dalam kurung stok dikali harga AS hasil from tabel obat titik koma enter. Berarti hasil ini keseluruhan dari perkalian antara stok dikali harga yang dimana akan mendapatkan hasil. Terus untuk selanjutnya yaitu buat alias dengan nama harga terbesar untuk mencari nilai harga terbesar pada obat menggunakan perintah max. Terus untuk perintahnya itu select max dalam kurung harga AS harga terbesar from tabel obat titik koma enter. Maka harga terbesar dari tabel obat yaitu sebesar 80.000. Untuk selanjutnya yaitu tampilkan jumlah data dari isi record pada tabel supplier. Berarti menggunakan perintah count yang dimana perintahnya itu select count dalam kurung bintang lalu from tabel supplier titik koma enter, yang dimana isi record dari tabel supplier itu ada 5 record. Terus untuk selanjutnya itu membuat alias dengan nama
daftar obat, kemudian isi recordnya itu menggabungkan isi data dari file nama obat dengan file harga dengan menghubungkan string bernama jumlah harga, yaitu menggunakan perintah concat. Perintahnya yaitu select concat nama obat, koma, dalam kurung jumlah harga, yaitu koma harga, lalu AS daftar underscore harga underscore obat from tabel obat titik koma enter. Maka tampilannya akan seperti ini. Untuk selanjutnya yaitu ubah isi record untuk stok pada tabel obat yang 50 menjadi 60 menggunakan perintah update, yaitu update tabel obat set stock sama dengan 60 where stock sama dengan 50 di koma enter. Lalu untuk melihatnya itu menggunakan perintah select from tabel obat. Maka pada stok yang tadinya recordnya itu 50 diganti 50 diganti menjadi 60. Sekian penjelasan dari kami tentang database apotek menggunakan Common Prompt. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan relasi yang telah saya buat, yaitu relasi apotek, yang dimana ada 5 tabel. Yang pertama ada tabel penjaga, yang kedua ada tabel obat, yang ketiga ada tabel pembeli, supplier, dan transaksi. Terus untuk tabel penjaga, dia relasinya ada di ID penjaga toko, terus melerasikan pada tabel transaksi, dan juga tabel supplier. Terus untuk tabel obat, dia relasinya ada di ID obat, terus merelasikannya pada tabel transaksi sama tabel supplier. Terus ada tabel pembeli. Untuk tabel pemberi, dia relasinya di ID pembeli, terus dia merelasikannya ada di tabel transaksi. Terus ada tabel supplier. Nah, tabel supplier ini dia ada relasinya di ID penjaga sama ID obat. Sekian penjelasan relasi tentang apotek yang sudah saya buat. Saya cukupkan presentasinya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.